Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Amin. Dan darah anaknya lah yang menebus kita semua. Dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakin dan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, 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 buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Kehadirat-Nya yang kudus. Haleluya Yesus. Kami mau datang ke gunung-Mu yang kudus ya Tuhan. Amin. Ku datang ke gunung kudus Bapa, dengan hidup tak bercela. Keagungan-Mu, kemuliaan-Mu melingkupi hadirat-Mu. Kami tunduk, Ku tunduk hormat menyembah Bapa, dengan roh, jiwa, dan raga. Kau Maha Kudus di tempat maha tinggi, di terang tak terhampiri. amin Tuhan. Ku datang ke gunung kudus Bapa, dengan hidup tak bercela. Keagungan-Mu Tuhan,
hormat kepadamu. Ku tunduk hormat menyembah Bapa dengan roh, jiwa, dan raga. Kau Maha Kudus di tempat maha tinggi, di terang tak terhampiri. Katakan haleluya. Mari bersama katakan kembali. Ku datang ke Gunung Kudus Bapa dengan hidup tak bercela. Keagungan-Mu, kemuliaan-Mu melingkupi hadirat-Mu. Hormat menyembah Bapa dengan roh, jiwa, dan raga. Kau Maha Kudus di tempat maha tinggi, di terang tak terhampiri. Haleluya. Kami datang ke gunung-Mu Tuhan. Ku datang ke Gunung Kudus Bapa dengan hidup tak bercela. Keagungan-Mu, kemuliaan-Mu melingkupi hadirat-Mu. Kami tunduk hormat menyembah Bapa dengan roh, jiwa, dan raga.
Tiada yang kami nanti lagi di dalam hidup kami selain Engkau saja ya Bapa. Haleluya. Mari bersama. Hanya hari-Mu Tuhan, hanya hari-Mu Tuhan, Hanya hari-Mu Tuhan, hanya hari-Mu Tuhan, yang selalu ku nantikan. semua harapan kami. Semua harapanku ku taruh kepadamu. Besar sukacita kami Tuhan. Besar sukacitaku untuk memandang wajah-Mu. Takkan ku harap lagi, Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini. Semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaan-Mu. Tuhan dan kerajaan
Mari semua umat Tuhan pada pagi hari ini bersama-sama kita menaikkan pujian syukur kita ke hadapan Allah kita yang hidup. Bersama kita naikkan pujian. Di sini Kau beri kelegaan. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Allah yang memberikan kita kelegaan. Amin. Di sini Kau beri kelegaan, di rumah-Mu Tuhan, hidup yang tenang, letih gelisah, Kau ganti sukacitamu. Di tempat perhentian Bapa, jiwaku labuhkan, damai sejahtera dari tatamu, penuhi hati ini. Kembali bersama katakan, di sini Kau beri kelegaan. Di sini Kau beri kelegaan, di rumah-Mu Tuhan, hidup yang pernah letih gelisah, Kau ganti sukacitamu. Di tempat perhentian Bapa, Jiwa kami labuhkan ya Tuhan. jiwaku labuhkan, damai sejahtera dari tatamu, penuhi hati ini. Katakan di sumur Tuhan. Di sumur Tuhan ku teguk airmu, puaskan dahagaku, takkan ku lari dari hadirat-Mu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku, Tuhan. Lagi sampaikan kepada Tuhan. Di sini Kau beri kelegaan, Di rumah-Mu ya Tuhan. di rumah-Mu Tuhan, hidup yang pernah letih gelisah, Kau ganti sukacitamu. Di tempat perhentian Bapa, Jiwa kami labuhkan. jiwaku labuhkan, damai sejahtera dari tatamu, penuhi hati ini. Di sumur Tuhan. Di sumur Tuhan ku teguk airmu,
bagimu ya Tuhan. Sembah kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami menghargai setiap waktu yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Hingga pagi hari ini kami boleh ada bersama-sama kembali. Menaikkan pujian syukur kami ke hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan. Buat semua apa yang sudah kami terima di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Memberkati semua umat-Mu yang berada di rumah maupun yang ada di tempat ini ya Tuhan Yesus. Kami bersuka cita pada pagi hari ini. Kami mau bersorak-sorak memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Allah kami yang hidup. Urapi kami semua pelayan-pelayan-Mu di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam satu nama yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, sukacita boleh bersama-sama kembali bertemu walaupun di tempat yang berbeda, tapi kita yakin Tuhan kita ada selalu bersama-sama dengan kita. Mari kita rayakan sukacita kita buat Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Katakan suka-sukamu Tuhan. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorakmu buat Tuhan. Mari kita berglori. Haleluya. Sungguhlah hidupku telah ditebus, Amin. oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, Asalkan Tuhan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. katakan suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Amin. Mari yang di rumah kita semua bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan sungguhlah hidupku telah ditebus. Sungguhlah hidupku telah ditebus, Amin. oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi.
suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Amin. Suka-sukamu Tuhan. Kita relakan Tuhan melakukan apapun dalam hidup kita. Kami bawa korban pujian buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita semua bersuka cita buat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kami bawa korban saat ini Tuhan, persembahan syukurku bagimu. Dengan rela hatiku dan penuh sukacita, sungguh itulah yang kau kehendaki. Kami bawa korban saat ini Tuhan, persembahan syukurku bagimu. Diiringi nyanyian, diiringi pujian, kiranya berkenan di hadapanmu. Walaupun tak berarti, sangat sedikit sekali, baru di pesta segenap hati. Semua yang ku berikan daripadamu Tuhan, untuk kepentingan pekerjaanmu. Kami mau bawa korban pujian kami buat Engkau ya Tuhan. Haleluya Yesus. Mari bersama katakan kembali. Kami bawa korban saat ini Tuhan, persembahan syukurku bagimu. Dengan rela hatiku dan penuh sukacita, itulah yang kau kehendaki. Kami bawa korban. Kami bawa korban saat ini Tuhan, persembahan syukurku bagimu. Diiringi nyanyian, diiringi pujian, kiranya berkenan di hadapanmu. Walaupun tak berarti, sangat sedikit sekali, baru di pesta segenap hati. Semua yang ku berikan daripadamu Tuhan, untuk kepentingan pekerjaanmu. Walaupun tak berarti, Walaupun tak berarti, sangat sedikit sekali, ditaruh di pesta segenap hati. Semua yang ku berikan daripadamu Tuhan, untuk kepentingan pekerjaanmu. untuk kepentingan. Untuk kepentingan pekerjaanmu. Untuk kepentingan pekerjaanmu. Haleluya. Semua yang kami lakukan untuk kepentingan pekerjaan-Mu ya Tuhan. Kita
memohon Roh Kudus memimpin kehidupan kita senantiasa. Katakan Roh Kudus, Roh kebenaran. Amin. Kami perlu Roh Kudus-Mu setiap saat Tuhan memimpin hidup kami. Roh Kudus, Roh kebenaran, berilah daku pengertian supaya dapat kami pahami, supaya ku pahami kebenaran-Mu dan ku tetap hidup di dalamnya. Bersama kembali katakan Roh Kudus, Roh kebenaran. Roh kebenaran, berilah daku pengertian supaya ku pahami kebenaran-Mu dan ku tetap hidup di dalamnya. Katakan firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan menuntunku sempurna, terang bagi jalanku. Ku buka mata hatiku, ku buka hatiku, ku mendengar suara-Mu. Ku perlu firman-Mu sekarang. Roh Kudus, Roh kebenaran. Roh Kudus, Roh kebenaran, berilah daku pengertian supaya ku pahami kebenaran-Mu dan ku tetap hidup di dalamnya. Katakan firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan menuntunku sempurna, terang bagi jalanku. Ku buka mata hatiku, ku buka hatiku, ku mendengar suara-Mu. Ku perlu firman-Mu sekarang. Katakan ku perlu firman-Mu. Ku perlu firman-Mu sekarang. Kami perlu firman-Mu. Ku perlu firman-Mu sekarang.
Kami siap mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Memberkati kami semua yang mendengarkannya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan penyampaian firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Secara khusus saya sampaikan salam sejahtera bagi jemaat Tuhan, Gereja Suara Kebenaran Injil, dan juga semua saudara-saudara yang mengikuti streaming ini. Saudara, umur Rehoboth Ministry sudah 20 tahun atau memasuki tahun ke-20. Satu perjalanan yang tidak singkat, saudaraku. Tanggal 2 Juli ini kita seharusnya merayakan ulang tahun Rehoboth Ministry yang ke-20. Tetapi oleh karena pandemi atau wabah COVID-19, kita tidak bisa merayakannya bersama dan tidak dirayakan. Tidak menjadi masalah sama sekali, ya. Tidak menjadi masalah sama sekali. Tetapi yang menjadi persoalan yang cukup membebani pikiran saya, menjadi persoalan yang cukup membebani pikiran saya adalah apa yang telah kita capai selama 20 tahun Rehoboth Ministry ini. Banyak pergumulan yang telah kita alami, saya jalani bersama para pelayan-pelayan Tuhan di Rehoboth Ministry. Jikalau bukan tangan Tuhan, kita tidak seperti hari ini, saudara. Tetapi yang membebani pikiran saya adalah apakah jemaat sudah menjadi orang percaya yang Alkitab katakan seperti perawan suci. Seperti perawan suci yang dikatakan Paulus dalam 2 Korintus 11. Ayat yang kedua. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Perawan suci artinya tidak ternoda. Apakah kita sudah menjadi anak-anak Allah, jemaat Tuhan, yang bersih di hadapan Allah, yang tidak bernoda di hadapan Allah? Bicara mengenai noda, yang pertama bicara mengenai kebiasaan perilaku yang mendukakan hati Allah. Perilaku yang tidak tepat, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau kita masih memiliki perilaku atau kebiasaan yang tidak sesuai dengan kekudusan Allah, itu berarti ternoda atau bernoda. Belum menjadi perawan suci di hadapan Allah.
Perawan suci berarti hatinya tidak terikat dengan dunia. Suasana sukacita jiwanya tidak tergantung, tidak tergantung oleh fasilitas materi dunia dan hiburannya. Ini bukan sesuatu yang sederhana, saudaraku. Ini berat sekali. Sungguh sangat berat. Tidak mudah memiliki kehidupan yang tidak ternoda. Tidak mudah untuk menjadi seorang yang digambarkan oleh Alkitab sebagai perawan suci di hadapan Allah. Tidak mudah, saudaraku. Perlu perjuangan yang sungguh-sungguh. Masalahnya, saudaraku, mengapa kita tidak mencapai hal ini? Karena fokus perhatian kita kepada dunia. Sering saya mengatakan musuh utama kehidupan Kristen kita adalah kewajaran. Hidup wajar seperti manusia lain. Ini yang menjadi hambatan terbesar. Menjadi orang percaya itu, saudaraku, harus berani hidup tidak wajar seperti manusia lain. Tetapi untuk memiliki kehidupan yang tidak wajar ini tidak mudah, saudaraku. Tidak gampang. Karena kita sudah terlanjur memiliki irama jiwa yang sama dengan manusia di sekitar kita. Saudara berkata, aku mau Pak hidup tidak wajar seperti manusia lain. Tetapi irama jiwa saudara tidak bisa diajak kompromi loh. Karena sudah terikat dengan pola hidup seperti manusia lain, saudara. Nah, di sini dibutuhkan pembaharuan pikiran setiap hari. Saya kira di antara Bapak Ibu, saudara-saudara yang selalu mendengar firman Tuhan di Rehoboth Ministry, mengerti apa artinya perubahan cara berpikir, lalu selera jiwanya mulai berubah atau diubah. Tetapi perubahan yang belum signifikan, saudara. Perubahan yang belum signifikan. Itu masih berpotensi menarik orang itu menoleh ke belakang. Ya, menoleh ke belakang, saudara. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen. Menoleh ke belakang. Sampai pada titik tertentu, dia bisa tidak nyaman lagi mendengarkan khotbah yang mestinya dapat membangkitkan kehidupan rohaninya. Atau karena memang tidak bersungguh-sungguh untuk mengalami pembaharuan hidup, pada level tertentu dia tidak bisa lagi menerima kebenaran. Jadi mengalami kejenuhan. Mengalami kebosanan, saudara. Dan ciri-cirinya biasanya orang itu berkata, khotbahnya Pak Eras tidak berubah loh. Dari dulu begitu-begitu saja. Tentu saya tahu kalau khotbah saya tidak berubah, saudara. Mengajar saja sekarang orang memakai
kontrak perkuliahan, kurikulum yang jelas konten dari mata kuliahnya harus diajarkan secara variatif dan bertahap progresif. Tentu sebagai seorang pengajar tahu, saudara, apakah dia mengajar stagnan dengan bahan yang sama atau mengalami progresivitas pertumbuhan bahan ajar yang lebih lengkap. Saya menyadari hidup saya terus diubah Tuhan. Saya dihajar Tuhan dengan banyak pergumulan yang membuat saya berubah. Memang kelihatannya mirip khotbah saya. Kalau diperhatikan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang rendah atau rendah hati, maka dia melihat, ya, ibarat sebuah gambar itu resolusi yang makin rapat, makin detail, saudaraku. Dia tidak akan berkata, wah khotbahnya sama saja. Atau bahkan berkata, wah khotbahnya tambah tumpul. Loh, saya sendiri yang mengalami hidup dalam proses pembaharuan, menyadari, saudara, pembaharuan itu. Di mana Tuhan menguras hidup saya, supaya tidak menyisakan kesenangan-kesenangan dunia, supaya menaruh pengharapan sepenuhnya pada penyataan kedatangan Tuhan. Pasti khotbah saya terbawa, terpengaruhi, pasti ikut berubah, saudara. Tetapi kalau saudara tidak menyerahkan segenap hidup untuk masuk surga, untuk menjadi anggota keluarga kerajaan surga, ya saudara, suatu saat mengalami keengganan, kebosanan. Saudara mungkin, saudara akan berkata, kok hanya begini ya Kristen itu. Dan saudara berpotensi menoleh ke belakang atau melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki, saudara. Oleh sebab itu, saudara, ayo mari kita menetapkan hati kita untuk mengikut Yesus dengan benar. Jangan memberi kesempatan kebiasaan yang Tuhan tidak kehendaki kita masih lakukan. Itu noda. Itu noda. Jangan memberi kesempatan hati kita terikat oleh percintaan dunia. Ya, itu yang membuat kita, saudara-saudaraku, tidak akan dapat menikmati damai sejahtera Allah. Kalau seseorang masih mau menikmati dunia ini, dia tidak bisa menikmati damai sejahtera Allah. Nah, ini yang saya khawatirkan, saudara. Saya merasa tertekan, saudara. Tentu saya mengucapkan kalimat ini bukan sekedar mengucapkan, tetapi dari evaluasi, pengamatan, teropongan saya terhadap orang-orang di sekitar saya, terhadap jemaat yang saya temui. Ada kekhawatiran itu, saudara. Apakah jemaat siap menjadi mempelai Tuhan yang tidak bercacat, tidak bercela, atau dikatakan di sini sebagai perawan suci kepada Kristus. Kalau Paulus katakan aku cemburu, wah ini seorang hamba Tuhan yang benar. Ini bukan cemburu dalam arti seksual, dalam hubungan pria wanita. Kecemburuan di sini artinya, saudara, ketidakrelaan kalau sampai jemaat itu gagal menjadi perawan suci. Lalu dikatakan di ayat berikutnya, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Nah, berangkat dari kegagalan Hawa, saudara. Nah, kejadian ini
atau fakta ini juga bisa terjadi dalam kehidupan orang Kristen, orang percaya. Dan itu mencemaskan hati Paulus sebagai hamba Tuhan yang berkerinduan mengantar jemaat ya untuk masuk kerajaan surga. Ini saudaraku. Kita harus mengoreksi diri kita, saudara. Apakah masih ada noda di dalam hidup kita? Noda dalam bentuk perbuatan yang Tuhan tidak kehendaki tapi masih kita lakukan. Noda dalam bentuk ikatan dengan percintaan dunia. Ayo kita periksa. Itulah sebabnya saya mengajak saudara untuk memiliki kesempatan menggelar perkara di hadapan Allah. Yang juga saya lakukan, saudara, ya. Yang juga saya lakukan. Jadi saya membawa diri saya di hadapan Tuhan, saudara, ya. Seakan-akan saya ada di pengadilan Tuhan, lalu saya memeriksa diri saya kira-kira dengan keadaan seperti ini, ya, aku bisa nggak berkenan di hadapan Allah? Saya hayati, saudara, suasana di hadapan Allah itu pasti sangat mengerikan, sangat dahsyat. Jadi di situ saya belajar untuk memeriksa diri dengan seksama. Kalau ada kebiasaan yang Tuhan tidak kehendaki yang saya lakukan, atau masih ada ketertarikan saya dengan dunia ini, itu harus dibiasakan demikian. Kita biasa melakukan hal ini di hadapan Tuhan. Dengan demikian, saudara, kita bisa mendapatkan pencerahan dari Tuhan untuk melihat diri kita sama seperti Tuhan melihat diri kita. Kita harus memiliki kegentaran terhadap realitas itu. Nah, kita pasti menghadap pengadilan Tuhan, saudara. Nah, banyak orang tidak peduli hal ini. Aduh, buta terhadap hal ini. Tidak mengerti atau tidak mau mengerti hal ini. Sehingga tidak sungguh-sungguh memeriksa diri. Tidak sungguh-sungguh mau berusaha berubah untuk menjadi seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus berani memeriksa diri. Kita harus berusaha untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Berusaha tidak terikat dengan dunia ini. Saudara yang sekarang sedang dalam keadaan sukses, ekonomi baik, keluarga baik, semua berjalan dengan baik. Wah, saya tahu, sulit untuk bisa menghayati bahwa dirinya akan ada di hadapan pengadilan Allah. Sulit. Ya. Sulit. Tetapi kita harus melakukannya. Jadi kita membayangkan kita ada di pengadilan Tuhan. Kira-kira dengan keadaan ini aku berani nggak di hadapan Tuhan? Saya lakukan itu, saudara. Dan makin sering saya lakukan. Jadi agenda hidup kita itu hanya mempersiapkan diri untuk menghadap tahta pengadilan Allah. Nah, banyak orang kan agendanya itu dari satu kesenangan ke kesenangan lain, dari sejumlah uang ke sejumlah uang yang lain. Semua duniawi. Nah, ini yang menakutkan. Dia tidak akan pernah menjadi perawan suci di hadapan Allah. Kalau tidak menjadi perawan suci artinya tidak segambar dan serupa dengan Allah, ya tidak mungkin bisa masuk dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan, saudara. Ya, saya berharap
saudara-saudara sekalian mau memeriksa diri, melihat diri dengan jujur, saudara. Kalau kita di pengadilan Tuhan, kira-kira kita berkenan tidak di hadapannya. Ya, kalau kita sekarang menghadap Allah, kira-kira kita tahan berdiri tidak di hadapannya. Jangan saudara tidak memikirkan hal ini. Harus serius kita memikirkannya. Nah, tujuan gereja, tujuan pelayanan itu hanya ini sebenarnya. Jangan sampai disimpangkan dengan kesibukan-kesibukan liturgi, kegiatan-kegiatan gereja. Yang akhirnya tujuan utama merubah manusia dari kodrat dosa ke kodrat ilahi tidak pernah terwujud. Jadi kegiatan pelayanan itu menjadi kegiatan yang bersifat teknis semata-mata. Ya, bagaimana jemaat lebih banyak datang, bagaimana acara menarik, ya. Tetapi tidak sungguh-sungguh memiliki orientasi bagaimana manusia itu berubah. Bagaimana manusia itu berubah menjadi anak-anak Allah yang berkenan di hadapannya. Nah, agak sulit bagi saudara-saudara sekalian yang memang selama ini dididik dalam lingkungan keberagamaan yang merasa cukup ke gereja, merasa cukup bisa datang ke persekutuan doa atau sebelum makan berdoa, sebelum tidur berdoa, bangun tidur mengucap syukur, merasa cukup dengan standar hidup Kristen seperti itu. Wah, ini bukan rancangan Allah, saudara. Kalau rancangan Allah itu kita menjadi cantik, mempersona di hadapan Allah. Ibarat bunga kita bisa berbau harum, saudara. Dan Allah benar-benar mengendus harum anak ini. Bapak benar-benar menikmati kita dan melihat benar, ya, anak ini menyenangkan aku. Saya berharap saudara-saudaraku kita benar-benar membuka diri untuk itu. Hari-hari ini pada waktu saya berdoa, saya ingat satu lagu yang jarang atau belum dinyanyikan secara luas. Kerinduanku di hadapanmu menjadi anak kesukaanmu, Bapa. Bagaikan bunga cantik mempesona, semerbak harum kesukaanmu, Bapa. Dari tempat tinggi kau dapat melihat cintaku padamu yang ku dekap erat. Semua perbuatanku dan sikap hatiku catatan abadi di kitabmu yang tak terhapuskan, lukisan indah di hadapanmu Tuhan. Tentu saya merindukan saudaraku sekalian, ya, merindukan saudara-saudara sebagai jemaat yang saya layani, ya, mengalami pertumbuhan iman yang benar. Kalau ibarat perawatan anak, saya itu suster saudara. Bagaimana saya merawat saudara supaya saudara bertumbuh, ya, menjadi cantik di hadapan Bapak. Tetapi itu tidak akan terjadi
kalau saudara tidak memiliki gairah atau semangat untuk menjadi cantik di hadapan Allah. Karena gairah saudara, saudara sudah arahkan kepada banyak hal. Mestinya gairah kita hanya satu, bagaimana kita ini menyenangkan hati Allah. Itu saja gairah kita. Dan melalui segala sesuatu yang kita lakukan, kita menyukakan hatinya. Itulah sebabnya kita hidup di tengah-tengah masyarakat, saudaraku. Itulah sebabnya kita bekerja, kita karir, ya. Kita bergelut di marketplace, yang melalui semua kegiatan itu, kita benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Jadi tujuan kita bukan uang, bukan karir, bukan jabatan. Bukan. Itu semua hanya menjadi sarana atau alat bagi kita untuk mencapai apa yang Allah kehendaki, yaitu menjadi manusia yang berkenan kepadanya. Setiap hari Tuhan memberikan kepada kita kesempatan, saudara. Dan itu momentum yang berharga. Setiap hari. Jadi setiap hari itu ada kekayaan yang Allah sediakan bagi kita, yaitu kekayaan kekal. Bukan kekayaan sementara, kekayaan kekal. Kalau bangsa Israel mendapatkan mana, ya makan hari ini, ya selesai habis saja, saudara. Tetapi saudara-saudara, kalau orang percaya, itu mendapatkan berkat rohani, yaitu melalui peristiwa-peristiwa hidup, di mana dia dibentuk menjadi sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Oh, luar biasa. Saudara harus memindahkan kiblat. Kiblat kita itu langit baru, bumi baru, kerajaan surga. Maka Tuhan mengatakan, di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Kolose pasal 3 ayat 1-3 mengatakan, pikirkan perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Nah, itu Kristen yang benar. Tapi saya melihat rata-rata orang itu masih duniawi. Nah, ini saya tidak tahu bagaimana menasehati lagi orang-orang seperti itu. Bingung juga saya, saudara. Bagaimana menasihati orang-orang seperti itu untuk menjadi anak-anak Allah yang berkenan kepadanya. Berkenan kepada Allah. Saya bergumul terus, saya juga berjuang. Bagaimana aku menjadi anak Allah yang berkenan kepada Bapa. Wah, itu hal yang saya gumuli setiap hari, lebih dari segala pergumulan yang lain. Lebih dari segala pergumulan, saudara. Dan saya tahu tidak mudah. Tetapi saya sudah mengakhiri jalan hidup saya. Dan saya mengajak saudara-saudara sekalian juga mengakhiri jalan hidup saudara. Udah, jangan lagi serakah. Jangan lagi memikirkan perkara-perkara dunia. Asal ada makanan, pakaian cukup. Apalagi saudara, ya diberi Tuhan kepercayaan memiliki banyak hal, itu apa? Itu sudah lebih dari cukup, saudaraku. Harus kita merasa cukup menjadi anak Allah. Menjadi anak dari Allah Bapa yang memiliki bertriliun-triliun planet dan galaksi. Mau butuh apa lagi kita? Kok bisa loh kita tidak fokus kepada kekekalan, saudara? Itu kan karena kebodohan kita. Kebodohan kita itu. Maka sekarang jangan bodoh lagi. Jangan bodoh lagi, saudara. Saudara di Rehoboth Ministry, wah, mendapatkan kebenaran-kebenaran yang luar biasa yang mengantar saudara kepada kehidupan yang akan datang. Tapi saudara harus berani mengambil keputusan
tidak terikat kebiasaan-kebiasaan yang Tuhan tidak kehendaki. Yang kedua, hati saudara harus saudara pindahkan ke kerajaan surga. Artinya tidak terikat dengan perkara-perkara dunia. Ya saudaraku, ayo kita akhiri jalan hidup kita. Ya, ayo kita ikut Yesus saja. Kalau Tuhan Yesus tidak kelihatan, saudara berkata, saya ikut Pak Eras deh. Ya, oke. Saya juga ikut Yesus. Ayo bareng-bareng kita ikut Yesus. Ya, saudaraku. Aku memilih-Mu, Tuhan. Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidup-Mu dalam setiap langkahku. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya. Rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Kadang-kadang saya sendiri mau ngajak ngomong untuk hal-hal yang prinsip itu takut juga, saudara. Seperti begini misalnya, ayo kita tinggalkan dunia. Nah, jemaat bisa bingung, artinya apa ya? Oh, kita masih di dunia kok, tinggalkan dunia. Apakah harus meninggalkan keluarga, rumah, menyepi ke tempat-tempat sepi? Enggak, saudara, enggak. Tetap di dunia, bekerja, berkarir, bagi anak-anak kita studi, harus memenuhi tanggung jawab kita, saudaraku, harus, mesti begitu. Tetapi kita melakukan semua dengan satu motif, yaitu kita mau menjadi anak-anak Allah yang menyukakan hati Bapa di surga. Jadi kebiasaan yang jahat jangan dilakukan lagi. Kalau hati kita terikat dengan kesenangan-kesenangan dunia, dengan barang-barang branded, dengan sejumlah uang, seakan-akan kita itu akan hidup terus, nggak mati. Nah, itu mesti dibuang. Ya, saudara jangan pelit ya. Perhatikan orang tua, bantu saudara-saudara, famili yang dekat yang perlu masalah, yang perlu pertolongan dari masalahnya, ya saudara. Itu. Ya tentu kalau menghadapi famili kadang-kadang kita harus hati-hati. Menghadapi keluarga sendiri kadang-kadang kita harus hati-hati. Kadang-kadang saudara menjadikan kita seperti ATM jalan dan akhirnya membuat mereka malas. Hati-hati saudara. Ya. Jadi saudara harus berpikir seakan-akan, ya, saudaraku, seakan-akan kita ini sudah tidak punya kesempatan lagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, saya sering mengatakan begini, Tuhan aku mau menyenangkan hatimu paling tidak hari ini. Lalu besok saya mengatakan, aku mau menyenangkan engkau Bapak paling tidak hari ini. Jadi ibarat mau meninggal dunia, sebelum saya meninggal dunia tutup mata, saya masih berkesempatan menyenangkan hati Allah. Masih berkesempatan menyenangkan hati Bapa di surga. Kalau suatu kali saya bertemu dengan Tuhan,
muka dengan muka, wah, saya berani. Ya, saya berani. Kalau saya bertemu dengan Tuhan muka dengan muka, saya berani. Karena aku sudah ya bertobat. Jadi seperti yang saya lakukan setiap hari, saya minta ampun Tuhan atas semua ketidaktepatanku. Beres sudah, mati setiap saat, siap. Kemudian menjalani hidup di depan, melihat kekurangan dan kelemahan saya harus berjuang untuk tidak melakukan kesalahan. Ya, menyenangkan hati Allah. Nah, semakin kita mau menyenangkan hati Tuhan, itu kadang-kadang semakin banyak kesempatan-kesempatan menyenangkan diri sendiri. Bahkan kesempatan-kesempatan berbuat dosa. Jadi kalau orang hanya mau hidup baik-baik, tidak memuaskan hati Allah, mungkin juga tidak mengalami banyak pergumulan, pencobaan, dan kesempatan berbuat dosa. Tapi begitu kita punya komitmen untuk menyukakan hati Tuhan, untuk menyenangkan hati Allah, heran loh saudara. Pencobaan, kesulitan itu tambah banyak kadang-kadang, yang hal-hal yang menyakiti kita, orang-orang yang menyakiti kita, kesempatan berbuat dosa. Aduh, banyak malahan. Tetapi itu konsekuensinya kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, Tuhan memberi sarana. Sarana itu ya itu persoalan-persoalan hidup. Nah, kita jatuh tidak, atau kita tidak jatuh. Kesempatan berbuat dosa, pencobaan-pencobaan. Bagaimana kita meresponi, bereaksi terhadap keadaan itu. Nah, itu yang menyenangkan hati Allah. Kalau kita merespon, bertindak dengan tepat. Ini saudaraku sekalian. Ayo kita berkemas-kemas, kita pulang ke surga, saudara. Nah, ini ngomong begini juga kadang-kadang hati saya juga, aduh, nggak enak gitu. Kadang-kadang saudara lagi senang-senangnya hidup, punya rumah bagus, mobil bagus, lagi bahagia-bahagianya dengan hidup, kok diajak pulang. Nah, saya harus memberitahu bahwa keadaan baik yang saudara alami itu tidak langgeng, tidak lama. Satu persatu dipanggil pulang Tuhan, satu persatu ada masalah. Begitu saudara. Jadi saudara-saudara ya harus realistis. Lagi seneng-seneng kumpul keluarga, anak, cucu. Nggak lama meninggal. Nah, kita mau ketemu di surga saja. Maksudnya begitu, saudara. Jadi sekarang ya saya harus mengatakan yuk kita pulang yuk. Kalau Tuhan masih memberi kita umur panjang, puji Tuhan. Kita berbuat sebanyak-banyaknya untuk Tuhan. Tapi kalau Tuhan panggil kita dalam waktu singkat atau dekat ini, ya ayo kita siap. Jadi jangan saudara pikirkan kesenangan dunia. Punya rumah, punya mobil, punya TV, boleh dinikmati. Tapi tidak seperti anak dunia menikmati dunia ini. Hari terindah hidup kita itu bukan waktu kita punya penghasilan tambah banyak, waktu kita memiliki kesempatan jalan-jalan atau wisata ke tempat-tempat tertentu. Boleh ke sana, bukan tidak boleh. Tapi hari terindah hidup kita itu pada waktu kita pulang ke rumah Bapa. Ya saudara suka nggak suka ya saya ajak pulang. Karena Anda di Rehoboth dan saya gembala senior saudara. Maka gembala-gembala yang lain juga harus ikuti cara hidup saya. Hari terindah hidupku, pulang ke rumah Bapakku. Malaikatmu yang kudus bawaku ke sana, penuh bahagia. Usai semua kerjaku, Kau penuhi rencanamu. Ku kan tahan berdiri di hadapan
Rajaku Maha mulia. Bertemu muka dengan muka, wajah juru selamatku. Saudaraku, ini yang kita rindukan. Tidak ada yang lebih kita rindukan selain ini. Kan ku cium kakimu Tuhan, ku cinta kau, ku bisikkan, selamanya di surga melayanimu. Waktu saya menyanyi tadi pagi lagu ini, aduh, saya membayangkan waktu kan ku cium kakimu Tuhan, ku cinta kau, ku bisikkan, selamanya di surga melayanimu. Bertemu muka dengan muka, wajah juru selamatku. Selama ini di bumi kau ku rindu. Kan ku cium kakimu Tuhan, ku cinta kau, ku bisikkan, selamanya di surga melayanimu. Nah, saya mengajak saudara untuk memiliki kehidupan seperti ini. Menaruh harapan hanya di kerajaan surga. Ini perawan suci itu begitu. Kalau kita memiliki pasangan, kita cinta pasangan kita tuh rindu ketemu. Kita rindu, saudaraku. Kita mau ketemu pasangan kita. Kalau kita nggak ketemu berarti selingkuh. Ada the other man, the other woman. Ada orang ketiga. Ada seorang yang berkata kepada saya di acara Anda Bertanya Alkitab Menjawab tuh ya. Ya. Suaminya sudah tidak pulang-pulang. Kenapa? Ya, ada orang lain yang membuat dia tidak ingin ketemu istri dan anak-anaknya. Nah, kalau kita tidak ingin bertemu dengan Tuhan, ada yang lain yang memikat hati kita. Nah, ini pengkhianatan. Tidak lagi menjadi perawan suci. Ini namanya perselingkuhan, saudara. Janganlah, ya. Ayo, saya juga belajar tidak mau selingkuh di hadapan Tuhan. Engkau kebahagiaanku satu-satunya, Tuhan. Aku memutuskan untuk pulang ke surga. Aku mau hidup suci, tidak bercacat, tidak bercela, Tuhan. Aku tidak mau terikat dengan dunia ini. Ya, saya harus sampaikan terus terang apa adanya. Kalau saudara mau, ayo, saudara selamat. Benar, saudara tidak akan menyesal. Tapi kalau saudara masih mau mencintai dunia, saudara meninggal dunia, saudara akan menyesal. Anda akan ketakutan menghadap Tuhan. Tidak tahan berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Ya, ini yang menjadi kegelisahan saya yang saya bagikan dengan maksud supaya kita bertobat sungguh-sungguh, ya. Dengan adanya pandemi atau pandemi atau wabah COVID-19 ini membuka mata kita betapa rentannya hidup manusia. Betapa rentannya. Sangat rentan. Dalam kerentanan ini, saudaraku sekalian, kita sadar kita membutuhkan Tuhan. Membutuhkan Tuhan bukan sekedar supaya kita mendapat kesembuhan dari sakit, jalan keluar persoalan ekonomi, tetapi kita membutuhkan Dia karena memang Dia satu-satunya kehidupan kita. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa Dia, saudara. Apalagi di ujung maut kita. Waduh. Kalau kita tidak benar-benar hidup bersih, kita akan takut menghadapi kematian. Kalau kita belum mengerti kehendak Allah, apa yang harus kita lakukan, wah kita takut menghadapi kematian. Harus hidup bersih di hadapan Allah. Dan mengerti apa yang Dia kehendaki untuk kita lakukan dan kita tunaikan. Kan ku cium kakimu Tuhan,
Ku cinta kau, ku bisikkan, selamanya di surga melayanimu. Anda tidak bisa mencintai Tuhan hanya pada waktu ketemu dia lalu berkata, Tuhan hebat ya aku mencintai engkau. Itu curang. Waktu di dunia ketika kita memiliki kesempatan mencintai yang lain, ketika banyak kompetitor, banyak saingan, kita memilih Tuhan. Ketika kita punya kesempatan berbuat dosa dan menikmati dunia, kita memilih Tuhan. Aku memutuskan memilih Tuhan, aku memutuskan pulang ke surga. Kalau aku hidup hari ini, aku besarkan anak-anakku. Aku bimbing mereka jadi hamba-hamba Tuhan. Untuk hidup benar yang nanti akan bersama-sama satu keluarga di kerajaan Allah. Nah itu baru benar. Ya, inilah pemberitaan firman Tuhan yang saya sampaikan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selama ini ku belum berkenan di hadapanmu. Aku lakukan kehendakmu, aku penuhi rencanamu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku kau lupakan. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku, Betapa rinduku berkenan padamu. sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Musik mengalun lembut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melihat keadaan kita hari ini, kita sadar bahwa kita belum sempurna di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan begitu mengasihi kita, menebus kita, dan mendidik kita supaya kita berubah dari hari ke hari. Meresponi setiap firman yang diajarkan, yang disampaikan pagi hari ini. Mari kita berjanji untuk berubah. Mari kita berjanji untuk semakin sempurna, semakin seperti serupa dengan Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi tujuan hidup kita, agar hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan saja. Bapa di surga, tolong kami bersama dengan jemaat-Mu Tuhan, membawa seluruh kehidupan kami, biar kami bertumbuh terus dari hari ke hari, bertumbuh terus semakin sempurna, semakin berkenan, semakin serupa dengan Tuhan. Karakter kami diubahkan, kodrat kami diubahkan, supaya saat Engkau datang kembali untuk menjemput kami,
Engkau dapati kami sempurna di mata-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus tolong kami, pimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, Sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. mari Bapak Ibu, kita angkat kedua belah tangan kita. Segala berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan pertolongan Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus yang memimpin kita, menolong kita, membimbing kita hingga kita sempurna, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, sampai Maranatha. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Yang mempunya kuasa kerajaan, kemuliaan, dan semua yang hidup, yang tak Kau ciptakan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Hanya Engkaulah yang mempunya kuasa kerajaan, kemuliaan, dan semua yang hidup, yang telah Kau ciptakan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Mengagungkan, Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.